Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD hari ini bertanggal 21 September 2022 hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini tanggal 21 September 2022. Oke, langsung aja saya langsung ke analisa kita yang kemarin ya, seperti yang sudah saya katakan juga di community YouTube-nya. Akhirnya kita sudah kena profit ya kemarin ya di sini. Dan yang kemarin juga yang dimana saya sarankan ketika dia ngebreak area ini ya, ngebreak area demandnya yang ada di sini, teman-teman boleh open sell ketika retest di sini. Sebenarnya sudah profit kemarin ya 92 pip, oke lah ya, 92 pip. Dan sekarang kalau dilihat sebenarnya ini floating berapa pip nih ya kalau saya lihat ya, 40 pip. Jadi yang masih hold ataupun gimana ya silahkan. Kalau mau di take profit juga tidak apa-apa, karena kalau hari ini ya, karena hari ini kita ada yang namanya berita The Fed ya di sini nanti malam. Lebih tepatnya nanti malam itu beritanya cuma di malam hari ya, cuma ada existing home sales ya nanti malam. Lalu di dini hari nanti ya, ini jam 1 ya, ini GMT plus 7, nanti disesuaikan aja dengan GMT teman-teman, apakah WIB, WITA atau WIT. Ini WIB ya. Jam 1 pagi WIB kita ada yang namanya FOMC Economic Projection ya. Ini penting, kenapa? Karena kita akan mengetahui bagaimana selanjutnya perekonomian di Amerika Serikat dalam hal kenaikan suku bunga. Apakah di kuartal pertama ini kan di kuartal ketiga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini kan dikatakan bahwa kuartal ketiga di tahun pertama nanti itu maksudnya di tahun 2023 itu kemungkinan akan suku bunganya akan sampai di 3,80. Ya, jadi dan interest rate projection longer nih maksudnya adalah suku bunga yang akan dipertahankan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada saat itu inflasinya sudah turun, ini suku bunga sebesar 2,5% akan ditetapkan. Ini masih gini ya, ini yang sebelumnya. Kita lihat nanti bagaimana aktualnya. Ya, ini juga penting karena sekali lagi yang saya bilang itu interest rate projection itu maksudnya ya tadi bagaimana proyeksi suku bunga ke depan terhadap perekonomian di Amerika Serikat. Apakah akan ada kenaikan suku bunga ya dari ambang batasnya, dalam yang saya katakan adalah ambang netral. Apakah akan tetap atau malah turun seperti itu ya. Itu adalah gunanya interest rate projection atau enggak FOMC economic projection. Itu juga penting. Lalu selanjutnya juga ada the Fed interest rate decision yang dimana diperkirakan akan naik sebesar 75 basis point dari yang sebelumnya itu hanya 2,5% menjadi 3,25%. Lalu juga ada yang namanya FOMC press conference ya, dimana di sini juga krusial. Di sini jam 1:30 pagi, yaitu tentang bagaimana tanggapan Jerome Powell selaku ketua The Fed dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan tentang ya misalnya tentang bagaimana proyeksi ekonomi ke depan, kenapa 75 basis point dan bagaimana. Ini pun jika memang 75 basis point ya, jika ya. Jadi di sini nanti malam itu jam 1 sampai jam 1:30, mungkin sampai jam 2 itu akan ada gejolak yang sangat luar biasa dari market gold nanti ya. Biasanya untuk saat ini karena kemarin kita sudah profit sell, jadi sebaiknya saat ini kita sudahi dulu per hari ini, per hari Rabu ya. Mungkin besok per hari Kamis akan saya bantu analisakan bagaimana selanjutnya. Tapi kalau perkiraan saya nanti ya, karena menurut saya ini The Fed ini masih hawkish ya, masih hawkish.
yang dimana saya rasa dia akan dalam artian itu Jerome Powell akan tetap melakukan kenaikan suku bunga, tetap akan menaikkan suku bunga guna untuk melawan inflasi yang sangat tinggi. Karena per data kemarin, data inflasi di Amerika itu sebesar 8,3% ya, itu masih tinggi. Walaupun sudah turun dari yang high paling banget sebelumnya itu adalah 9,1%. Seperti itu ya. Jadi untuk per hari ini saya sarankan untuk nggak usah trading dulu di gold ya, supaya teman-teman tidak kena berita keseret dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya untuk per hari ini gold ya, untuk per hari ini gold saya rasa pergerakannya akan pergerakannya mungkin akan turun karena menurut saya itu The Fed akan menaikkan suku bunganya ya. Karena kalau kita lihat juga di daily di sini kalau teman-teman tahu di sini kan seperti ada pola evening star di sini kan, di mana ada candle doji, candle bullish, kemudian candle doji ditutup dengan candle bearish. Kemungkinan akan ada kelanjutan penurunan secara ini daily ya. Kita bahas secara teknikal dulu karena kalau secara fundamental kita sudah tahu The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point. Tapi kita tidak tahu bagaimana press conference-nya seperti itu. Apakah press conference-nya itu juga bernada hawkish ataupun tidak seperti itu. Jadi kalau secara fundamental memang hasilnya akan bagus untuk dolar, tapi kita tidak tahu bagaimana sikap dari Jerome Powell itu sendiri ya. Apakah tiba-tiba dia ngeprank gitu kan selama press conference dan sebagainya, bisa aja ya, karena itu terserah dia, karena dia punya kata-kata sendiri. Dan kalau secara teknikal, kalau di sini di daily kita seperti ada punya pola candle evening star ya, evening star di daily. Kalau di H4 kita seperti ada pola double top di sini ya. Di sini seperti ada pola double top di sini ya. Kita tinggal nunggu break aja double topnya nih ke bawah. Ketika dia sudah break, kemungkinan harga bisa turun sampai ke 1641. Kalau di time frame H1 yang dimana juga tadi di H4 itu juga ada trend line ya. Trend line ini kan yang sudah saya gambar ini, trend line juga sudah di break ke bawah. Dan saya rasa ini trend line-nya sudah selesai. Dan kemungkinan akan ada kelanjutan turun ke bawah untuk gold. Tapi dengan kondisi untuk saat ini gold jika ingin turun ke bawah, dia harus bisa close di bawah harga 1660 ya. Jika dia bisa break di bawah 1660, saya rasa dia akan kembali mengejar harga terendah yang pernah terjadi sebelumnya, itu di harga 1654 sebelum akhirnya dia akan turun ke bawah ya. Ingat, kita ada area ya di sini yang dimana kita bisa pakai untuk area Fibonacci-nya. Kalau kita lihat kemarin di sini kan Fibonacci-nya sudah 1272 sebenarnya targetnya ya. Fibonacci besar 1272. Tapi overall menurut saya target dari gold itu bisa turun sampai ke 1600 karena di sini ada Fibonacci 1618. Dan apakah nanti malam akan kejemput harga 1600 itu saya tidak tahu. Ya, tergantung bagaimana reaksi pasar terhadap pernyataan The Fed nanti dini hari. Jika reaksi pasar itu sangat besar, ya seperti pada saat ada CPI di sini, lalu ada berita apa yang kemarin ya di NFP ya, coba saya lihat NFP kemarin. NFP kemarin tanggal berapa ya? Saya lupa di sini. Awal September itu tanggal 2 ya. 2 September. NFP tidak terlalu kelihatan. Yang sangat besar itu ternyata pada saat news CPI doang ya, pada saat news angka inflasi, dan itu membuat harga langsung drop di sini, tidak ada retest bahkan ya. Kalau teman-teman lihat di sini, setelah angka inflasi itu keluar, ini benar-benar reaksi pasar berpengaruh terhadap fundamental yang ada ya, dimana harga drop, kemudian sideways, kemudian drop, kemudian sideways, kemudian dia drop lagi ya.
Lihat, ini reaksi pasar nih, karena akibat dari ketakutan di market akibat angka inflasi yang naik. Tidak ada yang namanya retest sama sekali. Dia seperti drop, base, drop, base, drop. Ini bahkan sudah bikin base 2 kali di sini ya kan. Sebelum akhirnya harga baru bisa recovery dalam artian sideways cukup besar untuk per saat ini. Jadi kalau menurut saya untuk gold pribadi, teman-teman nggak usah trading dulu. Biarkan apa yang terjadi nanti malam itu terjadi. Besok pagi baru akan saya bantu analisakan, karena kalau nanti malam itu kan market Asia dan market Eropa itu kan libur ya, dan juga kalau kita tahu juga Inggris itu kan sudah selesai masa berkabungnya ya. Berarti semua warga negara Inggris sudah mulai kerja lagi, bank-bank sudah mulai open lagi, stock market sudah mulai open lagi. Jadi saya rasa ketika nanti malam itu newsnya keluar dan besok pagi saya bantu analisakan, itu kita masih punya kesempatan untuk dalam artian kita masih punya kesempatan untuk open posisi. Kenapa? Karena market Asia itu sedang open karena akibat news kemarin malam itu kan. Lalu juga kita punya kesempatan di market Eropa, dan juga kita punya kesempatan lagi di market Amerika ya kan, karena market Amerika itu kan startnya jam 8 malam. Nah, dari jam 8 malam itu baru kita bisa lihat reaksi pasarnya juga. Seperti itu ya. Jadi per hari ini kita tunggu aja bagaimana arah marketnya. Tapi menurut saya sih cenderung akan break ke bawah ya, karena menurut saya dia akan mengejar Fibonacci 1618 di harga 1600 ini. Nah, di harga 1600 di sini. Entah itu bisa terjadi hari ini, nanti malam itu maksudnya, ataupun bisa beberapa hari setelahnya, itu saya tidak tahu. Ya, tergantung bagaimana reaksi pasar sekali lagi. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, reaksi pasar itu sangat berpengaruh terhadap news belakangan ini. Seperti ini tadi misalnya, pada saat angka inflasi keluar, harga drop, sideways, drop, sideways, drop. Sampai akhirnya dia sekarang mulai ada gelombangnya lah bahasanya ya, tidak langsung secara signifikan dropnya seperti itu ya. Jadi takutnya nanti malam ketika news itu keluar, misalnya hasilnya bagus kan, drop, sideways, drop, sideways, drop. Takutnya terjadi seperti ini lagi nanti malam ya, takutnya. Jika terjadi seperti ini, teman-teman bisa mengikuti arahan gelombang seperti sebelumnya, seperti itu. Yang dimana seperti kita buat di sini, yaitu ada drop, sideways, drop, sideways, drop, seperti itu. Biasanya kan ada 2 kali sideways sebelum dia bisa sampai ke harga 1600. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini. Jadi kesimpulannya teman-teman tunggu aja ya, sabar. Bagi yang kemarin sudah open posisi sell, itu saya ucapkan selamat profit ya. Tetap bersyukur juga, karena walaupun di hari Senin itu kita sempat kena stop loss di sini ya kan. Kita kena stop loss di sini karena harga sudah dia break, kemudian dia malah naik, dan akhirnya kita kemarin sempat menutup stop loss itu sendiri ya. Ya, jadi akhirnya kita juga sudah profit juga. Jadi per hari ini kita lebih sabar aja, tunggu bagaimana keadaan market nanti malam. Dan sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa XAUUSD harian besok tanggal 22 September. Bye-bye.